Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan terkait dengan model dari Hebbian ya. Tapi bagaimana kita implementasikan model Heb ini untuk mengenali suatu pola atau suatu rangkaian yang akan kita tuju. Tapi bukan suatu logika ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang logika AND atau OR atau yang lainnya gitu ya. Tapi di sini neuron Heb ini akan kita gunakan untuk mengenali suatu pola yang ada. Nah, langsung menuju ke implementasinya saja, kita lihat contohnya gitu ya. Misalkan diberikan dua buah pola yang menyerupai huruf T dan U gitu ya sebagai berikut. Artinya di sini ada dua pola gitu ya, di mana pola di sini yang satu menyerupai huruf T dan yang satunya menyerupai huruf U. Bagaimana kita mampu mengimplementasikan model Heb ini untuk mengenali pola berbentuk T atau U tersebut? Nah, jadi kita harus membuat suatu manifestasi ya. Di sini harus kita rancang bagaimana suatu neuron ini gitu ya mampu untuk mengenali pola-pola ini. Nah, kita tahu ya bahwa pada pola pertama maupun pola kedua di sini akan jelas bahwa ada 9 titik ya. Bahwa ada 9 titik yang ada. Nah, kalau misalkan ada 9 titik yang ada gitu ya, maka dari 9 titik ini bisa kita anggap ya, mungkin nanti ada input pertama, input kedua, input ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, caranya gitu ya, misalkan kita gunakan representasi model Heb-nya adalah bipolar. Misalnya, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan metode Heb-nya gitu ya, model Heb-nya berupa biner, boleh saja gitu ya. Jadi kalau biner maka munculnya adalah 0 sama 1 gitu. Tapi kalau bipolar maka representasinya adalah nilai negatif 1 dan 1. Kemudian untuk karakter pagar gitu ya, kita anggap bernilai 1 karena dianggap yang betul ya, karena target kita tadi kalau T itu kan pada yang sesuai dengan pagar-pagar itu gitu. Dan karakter O gitu ya atau 0 ini adalah bernilai negatif 1, berarti yang salah. Nah, kemudian kita akan mengubah pola tersebut menjadi matrik ukuran 3 kali 3 karena kita tahu ada 3 baris, 3 kolom gitu ya. Dengan jumlah masing-masing inputnya berarti ada 9 gitu ya. Berarti pola pertama gitu ya, pola pertama dengan anggapan targetnya, target kita Y sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau dari pagar sama yang O ini gitu ya, berarti akan ada suatu input jumlahnya 9, berarti X1, X2, X3, X4, X5, X6 hingga X9 gitu ya. Di mana yang berkorespon dengan pagar itu akan bernilai 1, sedangkan yang berkorespon dengan O itu akan bernilai negatif 1. Begitu juga ketika untuk yang pola kedua gitu ya, tapi dengan target yang berbeda. Karena targetnya untuk pola kedua kita anggap targetnya adalah Y-nya itu sama dengan negatif 1. Jadi kita harus tentukan dulu targetnya. Kenapa kita harus menentukan targetnya? Dikarenakan model Heb ini merupakan model terawasi. Jadi targetnya harus kita tentukan dahulu. Sehingga kita dapatkan pola pertama, matriknya adalah 1, 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1. Begitu juga untuk pola kedua, kita dapatkan 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, 1, 1, 1, 1. Berarti ada 9 input ya. Nah, kalau berbicara ada 9 input, berarti nanti secara arsitektur jaringannya pasti kita juga harus punya dong 9 input, ada 9 masukan, kan gitu. Ya, ada 9 masukan. Siapa dia? X1, X2, X3 hingga ke X9. Di mana setiap input ini ada suatu bobotnya. Bobotnya siapa? Berarti W1, W2, W3 hingga W9. Dan ingat, untuk jaringan Heb ini kita membutuhkan suatu bias. Ada biasnya.
Jadi net itu akan menjadi kumpulannya dari siapa gitu ya. Summation function-nya itu sigma xi wi ditambah dengan bias. Kemudian akan kita cek menggunakan fungsi aktivasinya agar sesuai dengan target yang diharapkan. Gitu ya. Nah, kemudian secara tidak langsung gitu ya, bahwa proses untuk mengenali pola itu kan berarti kita ada proses namanya melatih ya, atau tahap training. Nah, tahap training ini merupakan kita anggap sebagai tahap pertama gitu ya. Nah, tahap training untuk pola pertama. Untuk pola pertama ini dengan targetnya Y sama dengan 1 gitu ya, maka akan kita buat suatu inisialisasi bobotnya, W-nya dan B-nya, biasnya kita anggap semuanya 0 aja agar mempermudah dalam perhitungan. Meskipun teman-teman boleh mau, oh saya enggak suka 0, misalkan ya, oh, saya W1-nya 2, W3-nya 4, boleh saja, enggak masalah. Itu tergantung dari teman-teman atau peneliti yang akan melakukan suatu proses penelitian. Nah, ketika di sini kita dapatkan gitu ya, W1 hingga W9 itu sama dengan 0, kemudian biasnya sama dengan 0 gitu ya, maka akan kita dapatkan bahwa akan ada kalau W1 sama W9 ini akan kita dapatkan W1 sampai W9 baru juga gitu. Maka W1 baru itu sama dengan W1 lama ditambah X1 dikalikan dengan Y gitu ya. Di mana W1 lama ini 0, X1-nya berapa? 1, Y-nya berapa? Target berarti 1 sama dengan 1. W2-nya berarti W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2 dikalikan Y, W2 lama 0 ditambah X2-nya 1, Y-nya 1 sama dengan 1. Begitu juga untuk W3 baru, kemudian terus sampai ke W4 baru, W5 baru, W6 baru, W7 baru, W8 baru, dan W9 baru hingga ke bias baru. Di mana bias baru kita dapatkan itu sama dengan bias lama ditambah dengan Y. Bias lama kan 0, Y-nya adalah 1, maka sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan untuk bobot dan bias baru untuk pola yang pertama. Pola pertama tadi kan sudah kita dapatkan biasnya, itu nilainya ya dari evaluasi tadi. Sehingga dari proses evaluasi ini, karena sifat dari model HEP ini kontinu gitu ya, maka bias untuk yang baru kita dapatkan dan berbobot W1 hingga W9 yang sudah kita dapatkan tadi, gitu ya, itu akan menjadi bobot dan bias untuk pola yang kedua. Sehingga didapatkan nilai bobot W dan bias B baru untuk pola yang kedua, yaitu adalah W1 sama dengan 1, W2 1, W3 1, W4 negatif 1, W5-nya 1, W6-nya negatif 1, W7-nya negatif 1, W8-nya 1, W9-nya negatif 1, dan biasnya bernilai 1. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai dari pola yang kedua gitu ya, pola kedua bias barunya berapa, W1 baru dan sampai ke W9 barunya seperti apa. Sehingga untuk pola yang kedua dengan targetnya Y sama dengan negatif 1 gitu ya, bahwa pola kedua ini mirip seperti huruf U gitu ya, dan X1 hingga X9-nya sudah jelas nilainya, maka perubahan bobot dan bias pada pola kedua akan kita dapatkan W1 baru sama dengan W1 lama ditambah X1 dikalikan Y. Mudah sekali. W1 lamanya berapa? Berarti bobot yang sudah kita dapatkan pada proses di pola pertama. Negatif 1 ditambah X1-nya 1 gitu ya. Kemudian Y-nya adalah target untuk pola kedua, berarti negatif 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus ingat gitu ya. Untuk pola kedua X1, X2 ini kan berbeda dengan pola yang kedua. Begitupun juga dengan Y-nya. Karena untuk yang pola pertama Y-nya itu adalah 1, sedangkan untuk pola kedua Y-nya adalah negatif 1. Sehingga prosesnya kita evaluasi sederhana saja bahwa bobot baru itu kita dapatkan dari bobot lama ditambah input dikalikan dengan targetnya. Maka kita dapatkan gitu ya, untuk bobot dan bias yang akan kita gunakan
Untuk proses selanjutnya gitu ya, yaitu W1 bernilai 0, W2 2, W3 0, W4 negatif 2, W5-nya 2, W6-nya negatif 2, W7-nya negatif 2, W8-nya 0, W9-nya negatif 2, dan biasnya sama dengan 0. Gitu ya. Di mana summation function-nya berarti netnya itu sama dengan sigma XI WI ditambah B. Jadi kalau kita sudah mendapatkan bobot yang paling baru gitu ya, dengan bias yang paling baru, barulah kita akan mendapatkan summation function. Nah, summation function-nya kita terapkan gitu ya. Untuk pola pertama, jadi hanya ada 2 pola saja ya, karena pola pertama menyerupai T, pola yang kedua menyerupai U gitu ya. Sehingga netnya itu berarti gabungan gitu ya. Summation function-nya kita dapatkan 0 dikalikan 1, berarti 0 ini merupakan apa namanya, 0 dikalikan 1, 2 dikalikan 1, ditambah 0 dikalikan 1 ini berarti kan kita dapatkan dari XI, WI. Berarti kalau kita berbicara X ini berarti adalah input kan gitu ya. Berarti berbicara dengan inputnya kan gitu. Nah, input kemudian W-nya adalah bobotnya. Tapi bobot ini yang kita gunakan adalah bobot pada pola yang pertama. Kemudian untuk yang kedua gitu ya, itu berarti kita menggunakan bobot hasil pola kedua. Di mana biasnya kita dapatkan gitu ya. Di sini akan kita dapatkan nilainya sama-sama 0 gitu ya. Biasnya adalah 0. Jadi kalau 0, jadi enggak merubah apapun ya, karena nilainya 0 gitu ya. Kita tambahkan, sehingga kita dapatkan net yang pertama untuk pola pertama 12, untuk pola yang kedua yaitu negatif 12, sehingga Y netnya itu sama dengan negatif 1 jika netnya kurang dari 0, dan akan bernilai 1 jika netnya lebih besar sama dengan 0. Coba kita masukkan, terlihat bahwa nilai Y netnya kalau Y12 gitu ya, netnya kita ganti dengan 12 berarti bernilai dengan 1 gitu ya, karena lebih besar sama dengan 0. Dan kalau saya ganti netnya negatif 12 berarti nilainya negatif 1. Hal ini sama dengan target yang sudah diharapkan. Oleh karena itu, model HEP ini mampu mengenali dengan baik ya untuk pola yang pertama maupun pola yang kedua. Nah, coba kalau kita akan melakukan proses testing ya atau pengujian. Misalkan terdapat pola ketiga. Pola ketiga bentuknya seperti ini ya. Ya mirip-mirip seperti apa ya kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau pagar itu bernilai 1, kalau O itu bernilai negatif 1 gitu ya. Kemudian kita menggunakan untuk bobot yang pada pola kedua kan gitu ya. Nah, kita dapatkan pada pola kedua itu kita cari netnya gitu ya. Maka akan kita dapatkan sama dengan 8. Maka kalau 8 kita menggunakan fungsi aktivasi sebelumnya gitu ya, maka Y netnya bernilai 1. Nah, kalau 1 ini gitu ya, maka akan seperti dikenali sebagai pola pertama. Ya kan ya? Karena apa? Targetnya 1 itu kan target dari pola pertama. Kalau negatif 1 kan target dari pola kedua. Maka untuk pola ketiga itu karena 1 gitu ya, seolah-olah di sini hampir menyerupai huruf T. Meskipun tidak sempurna seperti huruf T yang sesungguhnya. Tapi menyerupailah. Karena nilainya netnya sendiri pun juga agak berbeda. Artinya lebih kecil ya dibandingkan dari ketika pola yang sebelumnya. Nah, jadi kita akan melakukan suatu proses pengujian. Nah, kalau misalkan untuk lebih memahami, coba kalau misalkan adalah pola pertama seperti ini ya, kemudian pola keduanya seperti itu, kemudian bagaimana? Pola ketiga ini mirip enggak dengan pola pertama, pola kedua, atau menyerupai yang mana? Nah, bolehlah teman-teman menggunakan metode Heppian. Caranya sama. Nah, itulah terkait dengan implementasi model HEP ketika mengenali suatu pola. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.